Ternyata ketika gue vlogging, gue nyadar banyak banget upil-upil di lubang hidung gue yang terekam kamera 4K. Ngerti gak sih? Pokoknya intinya tuh pasti selalu ada upil. Dan upil gue resolusi 4K. Jadi sebelum gue ngerekam, gue harus membersihkan lubang hidung gue dulu. Udah bersih kan? Oke, jadi hari ini gue mau membuka lagi lembaran-lembaran masa lalu itu untuk membahasnya bareng kalian. Dan gue mau ngetawain aja diri gue sendiri. Gue mau nunjukin ke kalian aja ketololan diri gue sendiri pada zaman-zaman itu. Jadi pada kayaknya itu kayak 5 tahun, 6 tahun yang lalu gitu ya. Betapa oonnya dia. Walaupun oon tapi tetap gue sayang sih sama dia. Maksudnya gue kasihan. Kalau ngeliat ke belakang tuh kayak gue ngeliat masa lalu gue lebih kayak kasihan aja sih. Kasihan dia belum tahu apa yang baik untuk dirinya. Hari ini gue akan nunjukin ke kalian koleksi Instagram story gue dari zaman gue masih muda. Gue juga masih muda anjir sekarang. Jadi di sini gue akan ngebahas Instagram story-nya sambil nampilin post Instagram story-nya di sebelah gue ini. Oke? Jadi Instagram story-nya gue kumpulin di dalam highlights yang judulnya haha. Haha, karena di situ gue pengen ngetawain diri gue sendiri. Ayo kita mulai roasting diri gue sendiri atau mengasihani diri gue sendiri. Gue membuat kategori-kategori untuk fase-fase di hidup gue. Dan ini adalah fase-fase dimana gue baru tinggal sendiri dan gue baru punya yang namanya adult money. Adult money dimana gue bisa menghabiskan duit gue suka-suka gue buat apapun yang gue mau gitu. Nggak ada yang ngatur-ngatur gue lagi, nggak ada yang melarang-larang gue lagi untuk beli sesuatu. Zaman-zaman gue baru mulai kerja gitu, baru gajian, ini gue selalu ngabis-ngabisin duit gue untuk ya udah party, kalau nggak party shopping. Jadi ini kayaknya lagi New Year's party. Ini alkohol nggak murah loh. Alkohol tuh lu sekali masuk bar atau lu sekali masuk klub minimal sejuta sama makanan-makanannya plus tax and service. Oke, dan di sini salah satu fase dimana gue baru putus juga. Pokoknya gue sering banget yang namanya thirst trap. Thirst trap adalah gaya foto dimana lu sebenarnya intinya pengen menunjukkan badan lu, menunjukkan daya tarik seksual lu gitu. Kayak ini gue cakep, pokoknya ada belang tete, pantat. Kalau lu ngelihat pose cewek yang kayak gitu mungkin dia habis putus. Pokoknya dia lagi caper intinya. Caper entah ke mantannya, entah ke gebetannya, ke cewek baru dari mantannya. Pokoknya intinya gue mau bikin lu jealous dengan badan gue. Walaupun tulisannya throwback 4 kilo yang lalu gitu ya, tapi sebenarnya intinya bukan untuk throwback, pamer aja. Ya udah next. Mata gue lagi kena belekan. Pokoknya pink eye itu ketika mata lu merah terus keluar belek, itu pink eye. Jadi intinya waktu itu pas lagi kena mata belekan itu gue pakai kacamata hitam. Jadi adalah masa-masa dimana Kylie Jenner sangat berjaya ya. Dia adalah figur tren kita semua gitu, si Kylie Jenner. Kayak send a pic, terus dia ngirim foto. Ternyata foto Kanye West versi Asia, Kanye West versi India. Dan ini adalah zaman-zaman dimana belum ada AI ya. Jadi gue nggak tahu ini pasti ini emang skill tangan murni manusia, ngerti nggak? Bukan hasil AI. Jadi ini adalah foto Kanye East, bukan Kanye West. Oke, next. Ini adalah zaman-zaman dimana gue sangat tidak menfilter kata-kata gue gitu ya. Maksud gue nggak jaim aja. Gue cuma pengen mengeluarkan pikiran-pikiran intrusif gue, pikiran-pikiran yang nggak usah jaga image. Gue pengen ngejilatin saus ini karena emang ini enak banget sih. Ini dari restoran Ismaya, gue lupa restorannya apa. Ini enak banget mushroom sausnya. Oke, next. Ini adalah zaman dimana gue sangat suka nonton film horor, The Nun, Conjuring. Film favorit gue dulu adalah horor dan sampai sekarang film favorit gue juga adalah horor. Gue lumayan suka nonton film horor di bioskop sendiri karena menurut gue pengen mendapatkan sensasi horornya lebih menyeluruh lagi ketika gue tuh sendirian dan gue suka banget nonton ketika kanan kiri gue nggak ada orang. Gue pengen dapet pengalaman horornya 100%. Jangan kayak lu nonton film horor tapi siang bolong terang gitu, itu sama aja bohong. Dan gue pernah sekali nonton film horor dan sebelah gue Chong. Terus sepanjang film gue bukannya ketakutan, tapi sepanjang film gue ngakak karena nih si Chong
tiap ada setan keluar tuh di layar, dia selalu kayak tuh latah-latah yang kayak keluar kata-kata binatang dan keluar kata-kata kelamin, tau gak lu? Ya gimana gue mau takut, gue malah ngakak sama teman-teman ceweknya, ngerti gak sih? Ini orang hiburan buat gue, ini jadi komedi bukan jadi horor. Dah lanjut deh. Ini post gue adalah tentang gue membeli lipstick dengan merek yang berbeda tapi warna yang sama. Gue nggak tahu apa yang gue expect dengan warna yang sama. Maksudnya ekspektasi tampilan bibir gue tuh akan seperti apa gitu. Padahal ini warnanya sama semua. Ini dulu ya, sekarang gue nggak kayak gini sih. Next. Nah ini adalah momen-momen yang sangat gue suka. Momen-momen ketika gue lagi sama kucing gue. Ini adalah kucing gue yang tersayang, namanya Yuki. Dan dia tuh udah senior cat, hampir 10 tahun dia umurnya. Jadi dia udah sama gue tuh udah lama banget, udah 8 tahun. Ini juga zaman-zaman ketika gue ya udah job hopping aja, bukan pindah-pindah kerjaan yang singkat-singkat gitu ya, tapi ini adalah masa-masa dimana gue banyak yang nawarin kerjaan gitu. Jadi kayak perusahaan-perusahaan tuh biasanya tuh ngirim-ngirim kayak tawaran-tawaran kerjaan lewat LinkedIn, terus kayak dengan gaji ya pasti nambah gitu. Gue mau pindah kalau misalnya gaji lebih gede, ya siapa yang nggak mau duit lebih gede. Ngelewatin proses interview, di interview sama HR-nya, terus pasti pertanyaannya kayak gini, kenapa lu mau kerja di perusahaan kita, kenapa lu mau kerja di sini gitu. Pasti pertanyaannya kayak gini, template. Ya intinya gue sebenarnya kerja ya pengen nyari duit, buat apa lagi? Gue kerja bukan buat lu, gue kerja buat gue. Intinya itu, makanya gue menulis di sini adalah boost, supaya gue bisa beli minum air putih. Oke, next. Ini zaman-zaman dimana gue suka banget yang namanya fine dining. Ini bukan gue yang beli ya, ini adalah makanan yang menurut gue animal abuse. Jadi lu harus menyiksa angsa. Foie gras ini adalah makanan dimana proses membuat foie gras-nya itu lu harus menyiksa binatang. Gue paling gak suka makanan dari organ-organ binatang. Foie gras tuh kayak prosesnya nyakitin banget. Selama mereka masih hidup, si hati, si angsanya itu tuh wah kayak angsa atau bebek itu gue lupa. Selama mereka masih hidup, hati si angsanya itu tuh dipompa sama krim susu. Pokoknya dipompa sampai penuh, sampai pokoknya si angsa ini tuh tersiksa banget, akhirnya mati karena dia tuh terus-terusan dipompa sama krim ini gitu. Si hatinya angsa ini yang dipompa, dimasukin krim ini, jadi foie gras ini nih yang coklat-coklat ini. Bayangin lu makan dari hasil penyiksaan binatang, gue sih nggak mau ya. Kalau mau makan binatang ya udah lu harus bunuh binatang itu cepet, nggak usah sambil disiksa seumur hidup, yang ngerti nggak sih? Nggak mau gue makan makanan dari binatang yang kayak udah tersiksa gitu. Gue akan lanjut lagi ntar setelah makan siang. Gue mau makan siang dulu, oke? Capek ngomong. Oke, kayaknya gue mau makan di luar aja deh karena gue bosen di rumah. Gue pengen makan di luar, tapi gue nggak tahu mau makan di mana. We'll see. Akhirnya datang juga makanan gua. Hai, kembali lagi bersama gue. Akhirnya gue udah nyampe rumah lagi, udah selesai makan, udah selesai belanja. Tadinya gue cuma pengen grocery shopping doang, pengen beli buah-buah dan bahan-bahan masak. Akhirnya gue belanja skincare. Tadi gue ke Sociola dan gue tergiur untuk beli masker. Gue tergiur karena ini, gimmick turning transparent. Jadi ketika dipakai nanti maskernya akan jadi transparan. Dan gue juga beli lip care. Gue beli ini karena ada SPF 50-nya. Bibir lo kalau terus-terusan ke expose matahari tanpa ada perlindungan SPF ataupun sesuatu yang melembabkan gitu ya, dia akan keriput, akan cepet kering dan pecah-pecah. Bagus sih warnanya. Gue suka aja sih warnanya di kulit gue. Hai, kembali lagi bersama gue. Jadi gue udah mandi,
udah mandi, udah minum air putih 2 gelas, udah cuci muka, udah cakep deh pokoknya gue. Tadi tuh gue kumel banget gitu, abis keluar kena sinar matahari, kena debu. Sekarang gue udah mandi. Gue mau lanjutin lagi sesi obrolan fase-fase hidup gue di masa lalu lewat Instagram Story. Oh, yang terakhir ngomongin Libra ya berarti ya. Ini meme ini gue sangat bisa relate ya. Gue nggak terlalu relate sebenarnya sama bad relationship with sleep dan zero tolerance to idiots. Kalau masalah pola tidur gue nggak pernah berantakan sih. Mungkin pas masih kuliah doang kali karena ikut-ikutan temen gitu kayak sok-sokan tidur pagi. Tapi setelah kuliah gue selalu tidur bener. Pola tidur gue normal. Terus sama ini zero tolerance to idiots, maksudnya kayak nggak bisa mentoleransi orang goblok. Gue bisa kok mentoleransi, justru gue sangat high tolerance. Tapi kalau orangnya evil, nggak bisa tolerir gue. Pokoknya gue paling nggak suka sama orang yang nggak sopan, nggak punya tata krama, nggak menghormati satu sama lain, nggak menghormati sesama manusia, apalagi nggak menghormati binatang. Pokoknya kalau sesama manusia dia merendahkan gitu ya. Ini gue nggak ngomongin memperlakukan OB, memperlakukan orang-orang yang pekerjaannya mungkin mengandalkan fisik gitu ya. Gue gak ngomongin orang yang merendahkan, itu udah parah banget. Kalau kayak gitu udah parah. Banyak orang yang lo perhatiin merendahkan orang lain kalau misalnya dia itu statusnya nggak sama kayak dia. Dari status sosial, misalnya dia nggak punya ketenaran gitu, dia langsung merendahkan. Terus ada juga orang yang dia tuh sangat merendahkan orang dari sudut pandang ekonomi gitu. Misalnya lu nggak punya duit terus direndahkan, gue paling nggak bisa. Gue tampar anjir orangnya, tapi bukan pakai tangan gue ya, gue tampar pakai kata-kata gue. Mungkin kalau di sini definisi idiotnya itu adalah orang-orang yang inconsiderate, orang-orang yang nggak pernah memperlakukan orang lain dengan baik. Gue nggak bisa tolerir orang-orang idiot kayak gitu. The baddest bitch ever nggak juga sih, nggak selalu jadi the baddest juga sih. Terus selebihnya gue sangat setuju sih. Ini gue banget ini. Oke, next, the famous Dalgona coffee. Lu kalau nggak pernah bikin Dalgona ya, kemana aja lu selama COVID, ha? Kemana aja lu, sakit COVID lu ya? Lu kalau lagi sehat, maksudnya kalau lu pas belum kena virusnya, lu bikin Dalgona itu adalah salah satu pertanda lu sangat-sangat menikmati era-era kehancuran umat manusia pas lagi COVID. Next, selfie. Pastinya selfie, nggak mungkin nggak selfie. Ini gue taruh di highlight cuma beberapa, padahal sebenarnya aslinya di archive gue lebih banyak lagi. Hampir setiap hari pokoknya harus ada selfie sama ada belahannya. Zaman-zaman masih 20-an kayak gini nih, hobinya tuh caper. Gue lupa sih ini gue caper sama siapa, pokoknya intinya pasti gue lagi caper. Next, when you are happy, work out. When you are sad, work out. Basically just work out. Maksud gue di sini adalah ya ketika lu lagi seneng, lu merayakannya dengan olahraga. Terus kalau lu lagi sedih, ya lu juga olahraga gitu. Jadi intinya lu olahraga aja, mau sedih mau seneng, lu ke gym gitu. Nah, ini zaman-zaman lagi COVID dan zaman-zaman kerja di rumah. Jadi ini gue hybrid work. Jadi hybrid tuh maksudnya kayak seminggu tuh gue paling datang ke kantor 2 kali doang, 2 hari doang. 3 hari ya gue kerja dari rumah gitu. Nah, ini tuh pas lagi balik ke kantor dan tingkat kematiannya tuh lagi tinggi-tingginya, tapi tetap aja yang namanya perusahaan tuh nggak peduli. Pokoknya lu harus masuk. Selama lu nggak positif COVID ya lu masuk ke kantor gitu. Jadi ini gue balik ke kantor dengan pastinya secara terpaksa gitu ya. Pastinya nggak ikhlas. I miss you office. Tapi ada emoji Pinocchio-nya, emoji bohong. Next, gue nulis sendiri nih karena gue capek banget ngeliatin cewek-cewek yang kok bisa dibeli gitu sama duit. Maksudnya bisa harga diri lu dibeli sama duit. Maksudnya harga diri dibeli duit. Sebenarnya lu bisa berdiri di kaki sendiri, tapi lu memilih untuk males untuk berdiri di kaki sendiri karena ada cowok lu gitu yang membiayai hidup lu. Dan sebenarnya ya mau nggak mau karena lu dibiayai jadinya lu ditindes, diselingkuhin, dibohongin, dikadalin. Kok kuat gitu emosinya. Kalau gue udah ngamuk sih, kalau gue bisa sakit jiwa gue. Jadi ini gue sebenarnya kesel sendiri sih. Kayak gue ngeliat banyak aja gitu kayak kasus-kasus di sekitar gue yang cewek-cewek Indonesia yang polanya tuh mengikuti orang-orang boomer. Kayak lu ngapain gitu, kok menerima bare minimum kok diterima. Ya asal dia nggak main cewek atau nggak asal dia main ceweknya cuma sama 1-2 orang. Main cewek cuma sama 1-2 orang nggak apa-apa. Pala lu gue ceraiin anjir.
Di Indonesia itu sangat-sangat patriarkis ya. Pokoknya role-role tradisional itulah yang sangat tidak berkembang. Jadi mindsetnya selalu ke belakang atau enggak mundur mindsetnya. Jadi nggak ada kemajuan. Intinya kayak cewek ya bisa dibeli. Stand up for yourself, be opinionated, and make money. Ya udah intinya kayak lu berdiri deh di kaki lu sendiri dan lu tuh berhak punya opini dan punya wewenang untuk memutuskan sesuatu ya sebagai perempuan. Untuk melakukan semua itu lu harus punya duit sendiri gitu. Jangan berharap kayak dia tuh kayak bapak lu yang ngasih lu duit, bukan bapak lu. Oke, next. Kucing gua bersama duit pastinya ya. Kucing gua aja punya duit. Masa cewek Indonesia nggak punya duit? By the way, ini art directionnya adalah dari nyokap gua ya. Jadi ini yang ngarahin gaya dan naruh properti duit di sini adalah nyokap gua. Jadi gua tugasnya hanya fotoin. Itu nih yang fotoin nyokap gua ya. Lupa deh. Ya itulah. Next. Nah ini nih, ini filters are crazy. Lu lihat ya, filter tuh bener-bener gila karena maksudnya lihat tuh muka gue beda banget dari filter yang sebelumnya. Iya sih sebenarnya gue orangnya agak-agak against filter karena filter kalau untuk benerin lighting atau enggak filter yang fungsinya cuma memanipulasi pencahayaan, memanipulasi warna itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau filter udah ngubah bentuk wajah lu, bentuk hidung lu, bentuk bibir lu, fuck no. Karena itu sangat merusak mental guys. Sekali dua kali itu oke. Tapi kalau kebiasaan lama-lama lu pengen muka lu beneran jadi kayak filter. Berarti nggak? Muka lu kayak yang lu lihat di layar dan berfilter itu. Itu kayaknya ada penyakitnya deh, namanya apa ya? Oh, body dysmorphia. Ntar lu kena body dysmorphia kalau lu keseringan pakai filter. Body dysmorphia adalah sebenarnya itu kayaknya penyakit mental dimana kayak lu tuh selalu merasa muka lu tuh ada yang salah gitu. Muka lu tuh ada yang kurang. Jadi bener-bener gak bisa ngelihat yang namanya asimetris di muka, gak bisa ngelihat ada yang namanya jerawat, keriput, apa pokoknya intinya tuh bener-bener harus kayak filter gitu. Atau nggak kayak majalah, cewek-cewek di majalah, cewek-cewek di billboard. Ya itu cewek-cewek di majalah sama di billboard juga udah pakai filter. Gue pernah kerja di majalah fashion, terus kerjaan gue ngeditin jerawat model, terus ngurusin badan model, itu kerjaan gue. Pokoknya intinya tuh majalah dan billboard tuh isinya udah diedit semua gitu, jadi kayak lu ngapain ngeliatin mereka, nggak real. Post gue adalah ya lu lihat sendiri lah, filter ini bisa muka lu jadi beda ras gitu loh. Apa ya, sangat mendistorsi persepsi orang gitu ya terhadap muka kita. Next, I truly believe we're only put on this earth to hang out. Yes. Masih relate gue sampai sekarang. Ya habis mau ngapain lagi? Lo mau ngapain? Di bumi ini lo mau ngapain? Di kehidupan ini lo mau ngapain? Lo mau jadi batu? Mau hidup 100 tahun? Mau hidup 100 juta tahun? Gak bisa. Antara lama-lama juga lu hilang, musnah dimakan waktu, tau gak? Udah makanya gak usah sok-sokan meninggalkan jejak, pengen terkenal karena pengen diingat semua orang. Gak usah, orang-orang terlupa. Ayolah, Cleopatra aja udah dilupain. Udah gak ada yang tahu banget gitu tentang sejarah Cleopatra. Dia mukanya kayak gimana juga nggak ada yang tahu. Itu aja dia orang yang paling berpengaruh gitu pada zamannya, itu aja udah lupa. Maksudnya gini, Gak usah serius-serius banget lah gitu. lu hidup sebenarnya cuma buat ketemu orang-orang gitu kayak tawa. Udah intinya kayak kita di sini cuma buat ketemu orang-orang, enjoy aja gitu, enjoy the fucking ride. Don't be too serious about it. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Semoga kalian balik lagi ke vlog gue ya, karena gue akan membahas hal-hal yang gak kalah seru dari vlog kali ini, oke? Until then, take care, jaga diri kalian, jaga kesehatan kalian, dan semoga aja kita ketemu lagi di vlog selanjutnya, oke? Love you, bye-bye.